Oke, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas topik tentang positioning ya. Karena kita sudah membahas tentang segmentasi dan sekarang kita mengarah kepada positioning. Nah, apa itu positioning? Yaitu dari beberapa ahli yang mengatakan bahwa positioning itu mencari jendela di data konsumen. Itu menurut Daniel Kasari. Bahkan dari teorinya Rice dan Tron yang mengatakan bukan sesuatu yang Anda lakukan terhadap produk, tetapi sesuatu yang Anda lakukan terhadap otak calon pelanggan. Jadi yang di sini yaitu yang kegiatan positioning itu bagaimana mempengaruhi otak konsumen. Dan yang terakhir dari Elkon Kertajaya yang menyatakan bahwa janji perusahaan kepada pelanggan. Nah, dari berbagai pengertian positioning, maka positioning itu sendiri adalah strategi untuk memenangi atau memenangkan dan menguasai benak pelanggan melalui produk yang ditawarkan. Nah, di sini singkat katanya adalah strategi komunikasi, bukan tentang strategi produk saja, tapi bagaimana perusahaan mampu untuk menang dan menguasai benak konsumen. Nah, di sini positioning juga kita simpulkan adalah strategi to lead your customer credible. Bagaimana mengarahkan para pelanggan secara kredibel. Dan yang ketiga, pengertian positioning adalah positioning menjadi penentu eksistensi dari suatu merek, produk, dan perusahaan di benak pelanggan. Bahkan dengan tujuan positioning ini, walaupun produk suatu perusahaan sudah tidak ada lagi, tapi konsumen tetap mengingatnya. Nah, ini yang harus kita ketahui bagaimana strateginya. Nah, selanjutnya di dalam positioning ada hal yang harus diperhatikan, yaitu kenapa sih positioning ini sangat penting ya. Ini adalah beberapa contoh dari strategi positioning yang dilakukan oleh Lion Air, Singapura dan juga Coca-Cola. Ini beberapa contoh. Dan apa resep daripada positioning tersebut ya? Apa resepnya? Sehingga suatu perusahaan atau suatu produk terposisi di benak konsumen. Nah, resepnya yang pertama yaitu positioning harus dipersepsikan secara positif oleh pelanggan sehingga menjadi reason to buy mereka. Jadi harus perusahaan atau produk yang ditawarkan itu harus berpersepsi positif. Yang kedua, mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif perusahaan. Jangan sampai perusahaan positioning overprice, under deliver. Jadi jangan sampai tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi harus mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, harus bersifat unik, tidak mudah ditiru oleh kompetitor lainnya, sehingga dapat dengan mudah mendiferensiasikan diri dari desain. Jadi produk itu harus unik ya, mau barang maupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang keempat, positioning harus berkelanjutan alias konsisten dan selalu relevan dengan berbagai perubahan lingkungan bisnis, pelanggan, sosial budaya yang ada dalam lingkungan perusahaan. Jadi inilah 4 resep daripada positioning, sehingga beberapa hal yang penting dalam positioning. Yang pertama, positioning adalah strategi komunikasi. Jadi perusahaan ini bisa memilih positioning baik dari segi warna, desain, packaging, apa yang membuat konsumen itu mengingat terhadap produk kita. Yang kedua, bersifat dinamis ya, mengikuti persepsi konsumen. Yang ketiga, berhubungan dengan event marketing ya. Dan yang keempat, berhubungan dengan atribut produk utility. Yang positioning itu berkaitan dengan fungsinya, kegunaannya, itu yang utama. Yang kelima, yaitu dapat memberi arti bagi konsumen. Jadi produk itu harus andal dan ada nilai jualnya, sehingga konsumen akan selalu ingat terhadap produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu atribut yang dipilih harus unik, baik packagingnya, baik brandnya, baik rancangannya, itu penting sekali. Dan yang terakhir yaitu positioning dibentuk dalam bentuk bisa statement, bukan sekedar simbol ya, sehingga mudah dan enak didengar serta dapat dipercaya. Dan ini harus penting sekali perusahaan